Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, tergantung kita mau nguploadnya kapan ya ke YouTube. Dan kali ini di podcast Genbi Kediri, Komisariat IAIN Tulungagung. Dan tentunya masih bersama saya Muhammad Irfan dan Hidayatul Sania. dengan tema apa? Strategi marketing pada marketplace. Oke, dan kali ini bukan hanya kita berdua, karena kita juga kedatangan bintang tamu kita, pemateri kita, yaitu Om Bams, atau dengan nama lengkap Bambang Anto Ariwibowo. Tapi sebelum kita melanjutkan ke podcast kita kali ini, kami akan menyajikan yaitu video profile dari Om Bams ini. Oke, bisa kalian simak. Terima kasih. Ini buat videonya di Talun Blitar. Di Blitar. Tim pusat seminggu. Tim dari Bukalapak. Jadi awalnya lihat-lihat di internet gitu. Lihat di internet cara-caranya gitu. Cara apa? Lihat buat marketplace kayak gitu-gitu dari awal. Belajar bisa merajin di uang kamu. Berarti Nggak pernah masuk ke dalam sini. dari awalnya dari Transindo. Di majalah bisnis marketplace juga ada. Yang saya lihat kemarin di podcastnya Mosidik sama Mosidik Udah pisahnya 1 jam. sama musik. Iya. Interview mbak komika tuh, founder stand up. Ambilnya malah di daerah Tulungagung itu kan. Produk apa? Tulis bawah. Malah saya langsung Untuk nggak tahu. mengakui potensi ya. Tinggal kalian mau. Kalau saya jenengan gini gue sing ngajari Belum itu produk. Belum aku aja ambil dari pulau udah. Kalian yang cukup mahal. lo pare. Saya divisikan. Potensi yang ada, sumber daya yang ada di sekitar kita. Kalau jauh-jauh kalau mau cross check di desamu sendiri mungkin banyak Di saya yang bisa belum. kamu angkat tuh bisa. Kan nggak harus produk ya, dari SDM nya juga bisa sumber daya. Dari sumber daya baru langsung produk. Sama Mas Habibi juga yang kemarin. Mas Habibi ya kemarin namanya. Cuman ada ilmu basicnya dia SEO. Kalau di marketplace juga selang SEO lagi.
Ya, itu tadi video profile dari pemateri kita. Dan kali ini kita coba mendengar langsung dan bagaimana sih penjelasan atau karir dari Om Bams ini. Kita langsung saja ke Om Bams. Gimana? Dulunya dari awalnya, dari merintisnya, apalagi ada di pengalaman malah sampai pernah menjadi musisi jalanan. Itu seperti apa? Bagaimana? Itu masa lalu. Jadi setiap ngisi materi kayak gini selalu diingatkan dengan masa lalu. Kalian tanya, saya ingat masa lalu lagi. Itu perjalanan sih menurut saya. Setiap manusia, termasuk saya, kalian, semua ada perjalanan hidupnya. Dan yang namanya roda itu selalu berputar. Makanya dengan semua orang lah dengan semua orang bersikaplah saling menghargai. Kita kan nggak tahu nasib orang seperti apa ke depannya kan. Sama halnya saya dulu seperti apa sebelum saya sejauh ini. Wah udah, pandangan orang ke saya negatifnya lebih beda kalau sekarang. Nah kita kan nggak tahu nasib orang seperti apa. Nah termasuk saya apa yang saya jalankan semua tergantung dengan narasi Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan membuat nasihat dan saya yang mengikuti. Manusia itu tinggal mengikuti apa yang semua manusia tercipta, mereka sudah punya naskah perjalanannya seperti apa nantinya. Nah kita ini tinggal mengikuti. Kalau istilah di Islam ada ikhtiar. Jadi setiap manusia itu ikhtiar. Kita belajar dari konsep buah mangga. Pernah nggak buah mangga itu dia mateng pasti akan jatuh. Iya nggak? Iya. Dia mateng, kalaupun nggak kita petik itu akan jatuh, dia pasti jatuh sampai busuk mungkin. Nah kalau kita mau dapetin buah mangga itu lebih cepat, berarti kita harus ngapain? Memetiknya. Betul sekali. Berarti kita harus datang ke pohonnya, tidak menunggu dia sampai jatuh. Biar kita dapat Jadi yang kita pas. Nah itu salah satu bentuk yang namanya konsep ikhtiar di situ. Ya, oke, kembali lagi perjalanan tadi. Bila ngamen, lebih tepatnya ngamen. Kalau ngamen itu lebih apa ya? Itu masih ingat, saya mulai tahun 2006 kalau nggak salah ngamennya. 2009. Sampai fake itu pertengahan di 2009 mulai berhenti. Jadi ngamen sekitar 3 tahun lah. 3 tahun ngamen itu di jalur Pantura. Tahu jalur Pantura? Jalur Pantura Surabaya Semarang. Jadi ngamen tuh nggak sekedar ngamen kalau saya ngamen pun itu milih-milih hari. Maksudnya? Saya kan Yang milih hari ada hatinya gitu ya. enggak, bukan. Saya itu kan nggak bisa kayak dangdutan gitu. Iya. Bukannya nggak bisa, nggak seneng lagu-lagu kayak gitu. Jadi saya ngamennya ke lagu-lagu pop. Itu cocoknya buat audiennya seperti apa? Audiennya yang harus nerima lagu ini siapa aja. Nah ini biasanya cocok-cocoknya anak-anak kuliah. Jadi anak kuliah pulang, anak kuliah berangkat. Nah itu saya ngamennya di waktu-waktu itu. Jadi setiap ngamen paling juga sore aja. Jadi sebenarnya ngamennya juga nggak ngamen asal ya. Ada Nggak. waktunya sendiri-sendiri. Kalau malam biasanya di kafe. Oh iya, nongkrong anak-anak muda. Jadi ngamennya di kafe. Kalau malam sama teman-teman. Ngamen pun itu saya nggak sekedar ngamen habis enggak. Nah, dimana saya ngamen pun saya punya planning ke depannya, punya target. Di ngamen 3 tahun saya ngumpulin modal, saya buka distro pakaian. Dari hasil ngamen. Iya, buka distro pakaian itu tepatnya di depan warnet di daerah Pati. Waktu itu saya buka distro namanya distro Dibo Slang. Jadi produk-produk yang berhubungan dengan slang. Soalnya pada masa itu Kebetulan saya adalah humasnya Slankers. Jadi saya punya masa yang banyak untuk Slankers, jadi saya jualan produk-produknya Slankers.
termasuk saya pembuatan KTA Slangkres dari pusat juga. Saya berhubungan dengan slang pusat juga dulu gitu. Jadi sebenarnya juga dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, Dan ngamennya pun hasilnya enggak hanya dibuat untuk sehari-hari saja, kembali ya, foya-foya. semua harus punya target. Kalian juga harus punya target setelah kuliah mau ngapain. Mau kerja atau mau jadi pekerja atau mau berwirausaha. Nah, kalian harus punya target mulai sekarang. Jangan nunggu kalian lulus baru kalian buat plan. Salah. Baru memikirkan besoknya. Baru sekarang kalian buat plan. Tuh. Nah, berjalan di 1 tahun saya buka distro itu bangkrut. Nah, ini perjalanan yang menurut saya memang pelajarannya banyak banget di situ. Bangkrut, habis saya udah. Ya, karena apa, waktu itu memang satu, saya banyak hal yang mempengaruhi, mulai dari kehidupan sendiri. Kedua, saya nggak ngerti keuangan sama sekali. Pada masa itu. Manajemen keuangan. Nah, di situ tuh masalah-masalah terbesar saya waktu sampai saya gulung tikar seperti apa. Ini tuh akhirnya saya sempat down ditawarin. Nah, ini perjalanan dimulai kebetulan kan distro saya depan warnet kan. Yeah. Yang punya warnet itu kebetulan juga teman saya. Ditawarin lah buat kerja di warnet. Kamu kerja di warnet aja, kebetulan ada yang keluar satu. Jadi kerja di warnet. Mulailah saya mempelajari tentang semua online. Apapun itu, bisnis online. Saya kalau kalian tanya bisnis di tahun 2005 sampai sekarang saya paham semua. Jadi mulai dari PTC, PPC, pay to click semua saya pernah menjalani. Mulai dari gamers juga. Jadi waktu itu pernah saya mengumpulin uang dari itu, dolar juga. Dari game juga. Dari game juga waktu itu masih ingat ya, kayak Zinga Poker. Oh iya, Iya, ya kan? Iya. Jualan chip poker Chip-chip, poker iya, buat itu. main kan. Padahal ngapusi kan, cuman buat hiburan. Dari Mafia Wars orang dengar, game Mafia Wars Facebook. Nah, itu saya jualan senjata dulu. Rame-ramenya di tahun 2007. Itu. 2007 masih. Saya dapat uang juga dari situ semua. Sebelumnya kok bisa dari bangkrut terus bisa semangat lagi untuk bangkit itu gimana? Pelajari semua dari nol itu. Itu tergantung orangnya sih, makanya kembali ke plannya apa, targetnya apa. Kalau targetnya belum selesai jangan berhenti. Biasanya orang kalau targetnya nggak kesampaian itu nanti down akhirnya yang pasrah akhirnya pasrah. Yang membuat orang itu nggak produktif ke depannya karena dia udah pasrah dengan kondisi dia. Bayangkan kalau waktu itu aku pasrah dengan kondisi itu, bangkrut mungkin saya bisa gila edan dengan keadaan. Di lain sisi saya juga nggak mungkin kembali jadi pengamen, paham ya? Paham. Paham. Jadi nggak mungkin saya kembali jadi pengamen. Kalau saya kembali pengamen berarti saya sama juga, ngapain juga saya buka distro gitu. Ya orang itu bergerak maju bukan ke belakang. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh downgrade, artinya harus upgrade terus ya. Nah, mulailah saya memahami tentang dunia blogger waktu itu. Mulai paham dengan dunia blogger, mulai cari duit di blogger. Jadi ngiklan, buka jasa iklan juga di blogger. Jadi di 3 tahun saya kerja di warnet, saya menjalani blogger itu di tahun pertama saya bisa menghasilkan sekitar 35 juta dari blogger. Itu tahun pertama. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari OP Warnet dan mulai saya beli komputer di Jogja waktu itu rakitan. Pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja apa? Bukan, saya beli komputernya di situ. Terus saya pindah ke Blitar. Itu posisi saya udah nikah ya. Pindah ke Blitar, udah semua saya tak usungi kafe di Blitar. Jadi mulai bisnisnya di Blitar semua. Masih ingat saya pindah tahun 2011. Bayangin di tahun 2011 itu saya masuk Blitar, saya kerjanya cuma di rumah, bayangin. Jadi blogger, nggak pernah keluar rumah. Bisa gambarin nggak?
apa yang ditangkap oleh masyarakat sekitar. Nah itu yang jadi pertanyaan Iya. karena Pertama kali yang punya internet di situ saya, pasang wifi saya, kerjanya nggak pernah keluar, nggak ada yang tahu, Lihat. uripe kok penak. Nah itu sampai dulu saya di tahun 2010 dikirain tuyul. Jadi banyak stigma negatif ke Nah Mas ya. itu apalagi pada masa itu karena mungkin belum seramai ini sekarang online. belum seramai sekarang ya. Nah, masuk di tahun 2015 itu mulailah saya rekrutmen warga sekitar. Saya ajarin untuk jualan. Terus saya mulai membentuk namanya Kampung Digital Marketing juga di desa saya. Nah, itu saya mau menarik teman-teman yang ada di desa sendiri. Desa saya. Jadi sekarang Desa Jajar itu tepatnya Desa Jajar namanya jadi Kampung Digital Marketing. Jadi kampung Tapi Itu pada ada- waktu berdiri itu ada kekurangan atau mungkin kekurangan, mungkin kesusahan. Susahan apa? mungkin ada penolakan dari Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Kebetulan memang kan ini udah ada track record. Saya sendiri udah ada track recordnya di dunia ini. Gitu. Saya bikin acara di desa saya aja, datengin Bukalapak Pusat. Itu ya pun Kominfo langsung yang taken. Gitu. Jadi langsung saya meresmikan Kampung Digital Marketing itu langsung dari Kominfo, pejabat-pejabat dari Kabupaten Blitar juga datang, dari pemerintahan desa juga datang waktu itu. Sekarang ada 25 titik online di Desa Jajar. Bayangin tahun 2011 cuma saya. Sekarang sudah Sekarang merambat. sudah Dan Banyak. bertambah terus banyak yang pengen belajar. Apalagi kemarin di pandemi, ya waktu pandemi kan semua orang mendadak jadi online. iya marak-maraknya online Ya, juga. yang di rumah karena ngebut. Ya, sekarang mereka akhirnya memutuskan iso produktif kan. Produktif ya. Ya, akhirnya mereka yang banyak yang menghubungi saya untuk belajar online juga banyak. Nggak dari Desa Jajar sendiri sih, banyak hampir dari Blitar di luar kota. Saya sebelum ke sini juga ngisi di Surabaya juga kemarin. Tuh. Dalam acara yang sama atau Ya, kemarin workshop untuk Facebook. Tapi untuk di masa pandemi ini sebenarnya online ini sangat menguntungkan seperti yang kita bayangkan atau mungkin di awal-awal pandemi juga ada penurunan. Nah, tergantung sih, tergantung beberapa individu yang fokus, penjual yang fokus di produk apa, tergantung sih. Kalau saya sih lebih ke produk, all product. Jadi konsep saya adalah konsep pasar. Nah, konsep pasar ini nggak enak. Kalaupun nanti contoh kita ambil contoh fashion surut gitu ya, fashion surut, produk lain masih keangkat. Karena kita produknya banyak. Nah, bayangkan waktu pandemi kamu cuma jualan baju. Orang nggak butuh baju di pandemi. iya Ya. nggak butuh. Mereka butuh barang solusi, menyelesaikan masalah. Paham maksudnya? Artinya itu adalah barang-barang kebutuhan untuk menyelesaikan masalah mereka di saat pandemi. Jadi Kalau bicara diuntungkan atau nggak diuntungkan, yang jelas apa ya? Semua tetap diuntungkan, gitu. Nggak ada sih kalau bilang mungkin yang jualan fashion mungkin saya rasa memang grafiknya terjun bebas. Kalau untuk yang produk kebutuhan itu sedang naik-naiknya. itu. Jadi sebenarnya pemateri kita ini main di semua produk. Semua produk dan all market. Jadi itu kalau misal ada satu produk yang mengalami penurunan itu ada di cover oleh produk yang lain seperti itu ya. Betul. Di kesuksesan ini mungkin di waktu masa susahnya Om Bams sampai sekarang grow dan grow up terkait di lain itu semua bagaimana tentang orang tua Om Bams sendiri. Orang tua. Iya. Bagaimana menanggapi anakku seperti ini atau mungkin ada penolakan waktu di masa-masa tertentu atau seperti apa? Terus saya dulu PNS. PNS. Saya PNS. Itu sebelum jadi musisi jalanan? Saya lulus sekolah langsung masuk di SMP LB. Kebetulan orang tua saya udah nggak ada di umur 10 tahun. Saya naik yatim piatu sama adik-adik saya.
Nah, tahun 96 saya pindah ke Jawa. Saya bukan orang asli Tulen Jawa enggak. Sebenarnya aslinya Asli Ibu saya Jawa, ayah saya orang Minangkabau. persilangan berarti. Nah, gitu. makanya bahasanya beda. Tahun 96 setelah ibu saya meninggal, saya balik ke Kudus, Jawa Tengah. Saya ikut bule saya. Setelah itu saya ikut ibu angkat yang mendidik saya sampai sejauh ini. Cerita masuk ke SMP LB itu SMP LB itu saya setelah lulus sekolah itu saya dimasukin sama ibu saya, kebetulan ibu angkat saya kebetulan memang kepala sekolah dan punya sekolahan juga. SMP LB kan swasta, iya. Iya. terus ada SMA LB nya juga, SD LB nya negeri. Waktu itu semua yang masuk di SD LB juga negeri, dan juga masuk udah tes CPNS juga di Semarang. Itu di SMP LB itu mengajar atau berprofesi TU, seperti apa? TU. TU. Sebagai TU. Cuman itu bertentangan dengan pola hidup saya. Saya selalu bertentangan dengan orang tua saya. Orang tua angkat. Saya lebih senang di musik waktu itu. Sampai gitar saya pernah dibakar gitu. Serius. Sampai seperti itu. Iya, itu ibu saya. Betul, memang ibu saya itu ketat di agama. Ya kan ketua JHK juga, Jamaah Haji Kudus. Tapi sebenarnya kaitan antara musik dengan orang tua yang agamis apa ya? Bukan masalah agamis sih. Atau mungkin Pada ada dasarnya yang- semua orang tua mengharapkan yang terbaik buat anaknya. Yang saya tahu seperti itu. Nah, saya paham konsep itu setelah saya jauh dengan orang tua. Saya memutuskan untuk pergi waktu itu, hijrah untuk jadi pengamen. Saya tinggalkan semuanya, saya nggak mau menghubungi orang tua saya pergi selama itu 3 tahun itu. Jadi ada di mana saya membuat perjanjian dengan diri saya sendiri waktu itu, saya kalau nggak sukses nggak akan pulang. sampai seperti itu. segitunya. Saya Nggak sukses, nggak pulang. ukuran orang sukses itu banyak. Saya nggak berbicara tentang saya sukses, tapi saya berbicara sekarang saya cukup. Dan sukses pun menurut Om Bam Saya belum menemukan arti sukses sampai sejauh ini. Orang melihat saya sukses, tapi saya enggak. Saya berbicara saya cukup, paham ya? Jadi penting cukup. Saya nggak pernah bergembor-gembor saya sukses. Silahkan cek di video manapun. Itu penilaian orang tentang saya. Orang bilang saya sukses, tapi saya nggak pernah klaim bahwa saya sukses. Berarti- Saya bilang saya cukup. cukup. Ini yang salah tim kreatif berarti. Mengasukkan kata Nggak apa-apa, itu boleh. Intinya seperti itu. Itu sih menurut saya. Setelah saya cukup, saya baru pulang. Nemuin orang tua saya mau suruh ngelamarin juga, saya ke Blitar ngelamar istri saya. Berarti itu berkaitan juga dengan hobi mungkin ya. Tuh. Kalau pandangan Om Bam sendiri tentang hobi seorang anak, dia ingin A, tapi orang tuanya melihat bahwa A ini adalah mungkin nggak berpotensi untuk bisa memenuhi finansial dia ke depannya. Itu seperti apa? Bukan hobi, tapi minat. Kira mulai dini bisa kelihatan kok minatnya. Minat dengan hobi Anak-anak, berbeda. iya. Termasuk hobi kan juga minat nanti masuknya. Pernah lihat gak statementnya Deddy Corbuzier? Yang Nah, kapan-kapan cari statementnya Deddy Corbuzier tentang mendidik anak. Semua itu pilihan. Saya sekarang ajarkan itu ke anak saya. oh yang mendidik ke Aska. Cek itu. Tuh, bagaimana cara mendidik anak itu. Anak saya pun saya siapkan mulai sekarang. Di umur 2 tahun gadget saya kasih semua. Karena saya tahu di masa mendatang itu teknologi yang menguasai. Kalau anak saya di masa mendatang nggak siap dengan teknologi, ya ini nanti. Tapi Saya tetap siapkan dalam dengan- pengawasan. Iyalah, yang jelas tetap dalam pengawasan. Cuman saya nggak menutup kemungkinan anak saya selalu saya support di situ. Tetap ada batasan-batasan ya. Nah, untuk namanya juga anak-anak kan. Nah, cuman dari situ kan saya tahu ini anak sukanya seperti apa, minatnya kemana gitu. Yang namanya anak-anak kan lebih polos, lebih jujur kalau ngomong, kan? Gitu.
Tapi kalau mungkin sebuah minat itu menjadikan anak itu sukses, tapi sama seperti Om Bams tadi, yang keluar dari zona nyaman yang diberikan ke orang tua itu seperti apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini tuh sebenarnya dalam konteks boleh, silahkan, tapi terima konsekuensinya, atau kalau nggak kuat mending nggak usah. Tapi anak itu tetap stuck di situ. Enggak sih, itu keputusan sih menurut saya. Kalau sekarang sih belum bisa memutuskan. Mungkin nanti kalau udah lulus SMA lah, mungkin udah mulai bisa memutuskan gitu. Mulai dewasa, udah tahu konsep-konsepnya, dia juga bisa lihat lah track record ayahnya seperti apa. Seperti itu ya. Ya, dari situ nanti mungkin anak bisa memutuskan mau jadi apa gitu. Kalau saya sih lebih mengarahkan anak saya berjuang dulu. Fighting Enggak dulu ya. mungkin tak kasih enak-enaknya. Enggak mungkin. Meskipun mungkin dalam Sekarang pun udah saya sudah saya ajarkan untuk bekerja mulai dini. Dia mau minta uang, saya suruh mijit ibunya baru dapat duit. dari cara-cara yang sederhana mau seperti itu. mau beli sepeda pijitin ibunya dulu, ngumpulin berapa setahun baru bisa beli sepeda. Dia harus kerja. Dididik seperti itu ya. Iya. Dia tabungan itu celengan itu sampai punya 7 celengan. Itu penuh semua. Lebaran dia beli baju sendiri dari celengannya. Beli sepeda, mau beli iPhone juga kemarin. Itu dari celengannya sendiri. Sekarang umur berapa anak? Umur 7 tahun. 7 tahun beli iPhone beli dari iPhone, kerja beli sendiri ya. sepeda. Nah itu mulai dia paling sama ibunya cuma dikasih 2.000. Nanti keluar ketemu Pak Leknya, ketemu Pak Omnya dikasih, kumpulin terus dia. Dan karakter anak saya nggak mau ngeluarin uang. Jadi kalau jajan minta orang tuanya, Bang. nggak mau ngambil Seperti saya celengannya. Mau berjalan sudah terlanjur masuk. Nah, Seperti itu ya. Jadi itu adalah profil yang bisa dijelaskan langsung, bahkan kita bisa melihat langsung bagaimana sih perjuangan dari Om Bams ini dari nol sampai sekarang, yang mungkin buat Om Bams belum sukses tapi cukup untuk semuanya. Dan bukan hanya tentang Om Bams tapi juga cara mendidik anak. Kalau orang berbicara sukses itu antara cukup nggak cukup. Yang namanya karakter manusia adalah yang namanya manusia itu nggak ada cukupnya. Pasti. Kalau kamu berbicara sukses itu nggak ada ujungnya, sama dengan keinginan. Orang punya motor Beat aja lihat pakai NMAX bagus ya, kapan bisa beli ya? Iya, Udah punya NMAX lihat ada orang beli mobil. kapan Pengen dia mobil. bisa beli mobil? Sampai pengen punya pesawat. Itu manusia itu nggak ada puasnya. Itu termasuk saya bicara apa adanya aja, termasuk saya sendiri. Itu karakter manusia, karakter dasar ya. Dan itu tidak bisa denial ya. Nggak bisa, itu hukum alam ya. Jadi sebenarnya, tapi tergantung kitanya juga bisa mencukupi itu dengan bersyukur. Yang jelas tetap bersyukur. Orang yang istri satu masuk mau tambah kok. Ya, termasuk saya. Oh, Enggak, bercanda. bercanda. Itu kan sifat-sifat manusia. Ini sifat kalau tadi sifat laki-laki. Tidak apa-apa. Naluri laki-laki seperti itu. Seperti itu ya. Katanya 4 pun boleh, 4 pun boleh. Iya. Yang jelas apapun yang kita miliki sekarang ya, itu yang jelas tetap bersyukur. Ya. Kuncinya tetap bersyukur. Untuk nikah lebih dari satu, yang mungkin di umuran saya yang menjadi beban bukanlah tanggungan kepada istri-istriku, memiliki 8 orang tua baru. Memiliki mertua banyak sekali. Ini nanti bahasnya tentang poligami. Enggak ya? Jadi setiap perjalanan Di luar hidup konteks. di Om Bams ini punya targeting ya. Setiap tahunnya itu selalu ada targeting. Kalau kamu mengikuti Facebook saya pasti lihat. Saya setiap Progress. tahun saya menulis sesuatu di Facebook saya di awal tahun pasti. Ada Yang saya harus tuliskan, dan ini di tahun ke depan itu akan menjadi Kenyataan. kenangan Oh, kenangan. yang harus saya bagikan.
Ya, betul. Nah, di lain itu Kenangan yang 1 tahun lalu. Nah, dan itu tercapai apa enggak? Dan itu menjadi Ini kenyataan. enggak tercapai harus di sharing sini loh. Jadi yang nggak tercapai langsung Nah, langsung kalau foto tercapai sama. di share. Ini sejarahnya tahun lalu. Bukan niatnya sombong tapi malah membangkitkan semangat bagi kita sebagai seorang pemula. Nah itu tergantung pola pikir manusia lah. Iya. Pola pikir orang yang melihat kita. Kadang niat kita baik untuk memotivasi seseorang, cuman orang nangkapnya yaitu wis karakter manusia nggak bisa kita negosiasi gitu. Tergantung paradigmanya. Nah, saya sendiri. juga menulis sesuatu apapun itu tentang target saya di depan laptop saya. Jadi kalau lihat laptop saya di sini ada tulisannya. Selalu ada note-nya. Ya, ada. Tahun ini target ini pasti ada. Hebat sekali. Kalau sudah tertarget saya Mantap sih. copot. Habis gitu. Bisa sebagai motivasi kita ya Kak Irfan. Dan teman-teman semua juga harus Kalau perlu termotivasi. tulis sebesar-besar tempel di tembok. Sebelum kamar. tidur dilihatin, disolawatin, insya Allah. Saya pernah juga Sampai seperti itu. ya. Jadi di menulis di kertas ya kan, seperti ini pernah down kayaknya ganti target aja lah. Orangnya gampang menyerah memang saya. Jangan Tapi ditiru. dari ini saya bisa belajar bahwa kalau saya mengganti target dan tidak yakin dengan apa yang saya inginkan, mungkin nggak bakalan dapat apa-apa mungkin ya, tetap stuck di situ aja mungkin. Tapi di sini juga kita bisa mendapatkan banyak ilmu bagaimana kita sebenarnya sebelum meyakinkan orang, sebelum kita ingin orang itu percaya kepada kita, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita bisa dapat suatu hal apapun yang mungkin di masa awal cuman kita bisa kebayangin aja ya. Seperti itu. Jadi terus selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari kalian peserta. Yang pertama, sebenarnya strategi yang paling sering dilakukan para dropship itu apa? Dropshipnya strateginya lebih apa ya? Untuk pemula ya. Pemula sih lebih ke penentuan yang mau di dropship siapa gitu. Calon suppliernya siapa gitu. Dan Jadi sekarang lebih ke situ sih. Jadi pinter-pinter milih-milih produk. Riset dulu Ya, seperti itu. nggak perlu riset lah. Kalau dropship itu kan ikut jualin barangnya orang. Kita lihat aja di tokonya yang laris apa, kan beres. Dan yang paling laris itu dicomot. Contoh gitu. kita di Tokopedia dia jualan apa kita lihat, ya yang laris apa kita jualin kan beres. Reseller sama dropship itu beda, paham? Paham. Iya paham. Nah dropship itu online to online. Jadi antara contoh kamu supplier kamu ada di Jakarta, kamu di sini, cara dropshipnya gimana? Kamu bisa lewat Shopee, Tokopedia, kan ada sistem dropshipper kan? Iya. Iya. Nah, Iya, sistem juga. dropshipper seperti itu. Beda kalau seller kalian bisa ambil barangnya packing sendiri juga bisa. Titip kirim juga bisa, bedanya di situ. Dan Jadi, kalian langsung berhubungan dengan Bayarnya. Lalu Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, cara marketing agar dapat mendapat traffic dan cara Cara closing closing. itu yang banyak gimana? traffic. Kalau traffic nih lebih memperluas marketnya. Sekarang kalian sedang main di mana? Jangan nyaman di satu titik, di satu market, ya. Yang namanya orang bisnis, apalagi bisnis online, itu harus pinter-pinter cari market dan membuat market. Jadi semua marketplace itu Wow, dimasuki. semua. Indonesia sekarang marketplace-nya banyak. sebenarnya yang paling susah dalam membuat market itu apa? Ada yang susah orangnya. Gitu. Malasnya ya. Yang susah niat Malasnya orangnya, itu bro. Penyakit manusia Bukan itu caranya. adalah di saat mereka Down. down itu wes antara pasrah dan atau orangnya malas wis ngono tok. Yang susah itu orangnya, bukan ilmunya. Kalau ilmu sekarang banyak gratis kok. Tinggal kalian mau apa enggak gitu. Ya kan? Market juga udah disediakan semua, gratis semua, register juga gratis, nggak perlu bayar. Kalau
di market itu sendiri kalau cara membacanya itu seperti apa? Kalau yang ini sekarang mungkin lebih jalan, kalau yang ini Nah, itu seperti apa? seperti yang tak jelasin tadi, jangan milih. Jangan membuat opsi untuk kalian mau jualan di mana. Mungkin Semua semuanya harus dicoba. lini harus dicoba, diserang. Ya, nggak perlu riset kalau itu. Dan market itu sendiri yang riset nanti. Produk kalian akan laris di mana pasti akan ketemu. Kalau kalian cuma habis untuk riset market, waktu kalian habis di situ. Kapan kalian mau action? Jadi misal nih, saya punya satu produk dan itu saya coba di Shopee, Tokopedia, Lazada itu saya masukin semua, baru muncul mana yang paling cocok untuk produk saya, seperti itu ya. Seperti itu, Van. Jadi harus langsung Tapi action. juga nggak menutup kemungkinan apa ya, semua produk di market laris pasti. Biasanya kecenderungan seperti itu. Biasanya laris di satu market, nanti dampaknya di market lain juga. Mungkin ada karakteristik nih. Apa? Atau enggak, misal kalau Shopee cocoknya jualan produk yang Enggak, jenis ini enggak ada. Atau nggak ada atau semua? Kalau mau cek produk saya, itu produk saya dari A Z semua ada. Nggak ada. Lazada mau jualan ini tok nggak ada, semua sama. Produknya sama. Seperti itu. Dan itu hasil produk emang kebanyakan dari Tulungagung sendiri atau ada yang dari luar-luar atau Banyak saya Blitar mendominasi Blitar sendiri lah ya. Tulungagung paling cuma perabotan rumah tangga. Dari Mojokerto juga ada, dari Pati juga ada, dari Pasuruan Bandung juga ada, dari berbagai daerah masuk ke tempat saya. dan itu pun ada juga yang dari UMKM. Banyak juga yang gede. Tapi kalau untuk market ini kebanyakan mungkin orang tua, orang kota. Ada nggak strategi yang cocok buat ini? Biasanya cocok untuk orang pedesaan gitu atau semua alas gak apa-apa kabeh tak pos, yang penting engko dari A sampai Z, kalangan orang dari atas menang sampai ke bawah pun mereka tinggal pilih mana produk Nah yang itu pas buat mereka. menangi pakai konsep pasar itu, semua produk nggak mungkin nggak payu, ya nggak. Kadang pun wes cewek kita karakter wanita wes nang pasar pamitnya tuku A mulai nggawa A sampai Z. Oh, iya itu saya. Itu akan ditemukan di pasar, ya kan? Iya. Aku nang pasar tuku sayur, mulai sandal, kaos, kartus tuku lagi. Alasannya anaknya. Nah itu kita kadang pun pengen ke pasar tapi setelah niatnya, contohnya kita mau masuk di Bukalapak, niatnya cuma mau beli gelas contoh. Oh ternyata kok enek lepek Ada. enek sendok enek kopine sisan, tuku sisan ae kabeh. Lengkap sepaket Nah gitu. bayangkan kalau kamu cuma jualan kaos ya payune kaos tok. Nggak semuanya. Nah yang punya produk banyak, konsep pasar tidak menutup kemungkinan produk yang lain juga akan tertarik. Tapi kalau memasang iklan sebenarnya harus pakai kamera yang mahal, lighting pas atau asal-asalan. Siapa bilang kalau mau cek di Facebook saya sampai bambang cek foto ala kadar cukup. Kebanyakan calon customer kita itu malah lebih suka yang foto real. Oh iya, kadang ada yang customer tanya, foto Realnya produknya dong mana?" gitu. Iya. Gitu. Boleh kita membuat foto produk yang lebih profesional, cuma tidak jangan menghilangkan karakter produk itu sendiri. Spesifikasinya Iya. seperti itu. Terus cara closingnya sendiri tuh gimana? Kadang kan buyer itu cuma tanya-tanya, customer itu masih tanya-tanya, biar dia tertarik untuk closing gitu gimana? Karakter calon customer itu banyak sih. Untuk bisa tergantung closingnya lewat mana dulu. Contoh di marketplace. Kalau di marketplace bagaimana kita bisa menggambarkan produk kita sendiri lebih detail lagi.
Jadi menulis deskripsi produk yang jelas, judul yang jelas, sinkron antara gambar produk dan judul sama, harganya lebih kompetitif, relatif terjangkau gitu, bisa bersaing dengan orang. Nah itu yang di marketplace. Kalau yang transaksi bisa face to face atau by WA atau yang lain atau lewat Facebook gitu, lebih di pelayanan sih, cara kalian melayani mereka. Jadi pelayanan pun juga Iya, cara kalian bicara pun dengan juga itu berpengaruh gitu. Pernah nggak masuk ke Indomaret selamat datang, ya kan? Oh iya. Itu kayak salah satu zaman bentuk gitu. pelayanan. Pernah nggak kalian telepon Telkomsel waktu Telkomsel sedang ngadat-ngadatnya, kalian bawa pisu-pisui, dia tetap merendah, tetap jadi padi. meskipun ngempet. Nah itu ilmu marketing itu. Mereka tetap menunduk. Iya Pak, mohon maaf. Kalau kita coba, malah pengen buat ini sembarang kan. Posisi. Nah itu yang bisa kita ambil dari pelajaran. Banyak pelajaran yang dari sekitar pun bisa kita ambil. Jadi harus kayak pelayanan fast response. Kenapa kita harus selalu menunduk? Karena kita nggak tahu karakter customer kita seperti apa. Karena kita tidak melihat mereka, itulah online. Ya. Dari pelayanan yang baik tadi, ada nggak bayar sejati dari Om Bams ini? Nah, karena pelayanan itu tadi timbullah yang namanya pelanggan kan, Dia pelanggan. bisa yang nanti atau menjadi followers kita, yang nantinya akan melakukan repeat order karena puas dengan apa yang kita berikan. Puas itu bukan dalam arti barang toh, termasuk pelayanan juga. Oh iya, kadang gitu. Tuh. Pernah nggak kalian ke suatu tempat pembelanjaan atau beli makanan guys, makanannya enak nggak enak hasilnya, tapi karena orangnya baik, pelayannya kalian pengen kembali ke situ. Iya, pernah. Nah itu Karena Sebenarnya- terlanjur nyaman dengan pelayanannya. Sebenarnya produknya biasa, tapi ibuke sing teko seneng Manis. guyu. Nah itu kadang membuat kita untuk kembali ke mereka, bukan karena produknya toh. Kita nggak bisa, kepuasan itu dari produk nggak bisa. Pelayanan juga penting. Tapi nih dari pelayanan tadi, terus produk yang Om Bams tadi bilang banyak sekali produk, dan yang jualan produk itu pun juga bukan Om Bams saja ya. Bagaimana sih caranya biar ini produk bisa up seperti itu? Itu bagaimana caranya? Atau ada strategi mungkin? Strateginya sih lebih ke menambahkan value di produk itu sendiri. Paham value? Memberikan nilai plus, nilai tambah. Contoh? Jadi membuat beda. Bisa. Contoh kamu sama-sama jualan gelas A, sama-sama jualan gelas A. Iya. Untuk membedakannya seperti apa? Mungkin si A jualan nggak pakai grosir, kalian kasih grosir. Foto produknya kurang bagus, foto yang lebih bagus, foto DW. Oh iya. Ya kan? Oh deskripsinya si A kurang lengkap, Kurang kamu menarik. lengkapi. Oh si A dia nggak ada konten videonya, kamu bikinkan konten video, kamu kasih. Kan itu beberapa strategi untuk menambahkan value di produk kalian. Berarti contohnya seperti Oh ada diskon, ada Kasih bonus kasih gitu ya? bundling juga, atau kasih bonus, ada kirim promo, seperti itu ya. atau sistem bundling, beli 2 dapat 1, beli 2 dapat barang A. Contoh kemarin saya jualan celana goes sama kaos goes, celana sama kaos, bonusnya apa? Masker goes. Itu pun sangat membantu Iya. untuk mengupkan produk. Dan yang lebih penting adalah bahwa seperti apapun kalian berjuang ya dengan kompetitor kalian, itu kembali ke rezeki kalian. Rezeki setiap nggak mungkin salah alamat. Dan untuk menerima hal itu mungkin semua orang berbeda ya. Mungkin menerima penghasilan mereka, keuntungan mereka berbeda dengan yang lain, dan percaya bahwa rezeki ada yang mengatur mungkin. Iya, rezeki itu ngatur, tapi kalau kalian nggak berusaha nggak diatur. Bicara nih kalau Gusti Allah. Iya, kembali ke konsep buah mangga tadi. ya.
kalian ikhtiar gitu kan. Di JR-ne terus nggih. Kalau bahasa- kalian cuman wis diatur turu ae. Ya, enak ya, ora usah kerja tuh. Hah? Pakai konsep beruang. Iya. Beruang itu. Turu mangan engko wayah musim dingin turu pirang-pirang tahun ya. Hibernasi dulu. Hibernasi ya. Kita sih bisa ambil ilmu-ilmu itu di sekitar kita, mau dari hewan sekalipun bisa. Nih makanya pola pikir kita mindset, ubah pola pikir kalian sebelum makan. Dan ilmu pun nggak harus di buku ya teman-teman. Saya mau tanya, ilmu yang saya sampaikan itu ada nggak di sekolah? Nggak ada. Ada nggak? Pernah nggak diajarin ini di kampus kalian? Nggak, belum. Nah itu makanya ilmu ya, beberapa materi yang saya sampaikan itu nggak bakalan ada di sekolah manapun. Ya, Jadi seperti itu ya. jadi agak harus buku. Nggak harus buku. Pak. Harus explore lebih jauh lagi. Nah, gini Jangan melulu konsep di kamar. konsep orang kita berbicara tentang konsep sukses ya. Kalau kamu pengen sukses, bergaulah dengan orang sukses. Setidaknya buat 10% kalian pasti ketularan kok. Pasti. Nih, awakmu ngumpul karo maling dadi apa? Jadi maling juga. Yes. Nah, artinya dengan siapa kalian bergaul, berkumpul dan di mana kamu berada, lingkungan itu yang membentuk kamu. Dan mempengaruhi. Nah, itu pun yang terjadi dengan siapa? Dengan saya. Saya berkumpul dengan siapa? Nah, saya mengikuti jejak mereka. Jadi kita harus. Saya dulu sama mentor saya sampai saya telepon mentor saya, Pak, di mana? Solo. Saya berangkat ke Solo. Saya butuh waktu banyak buat deket dengan beliau. Pengen ngobrol, wes aku kudu koyo sampean lah. Di Solo, saya budal. Ini bangil tak susul Pak Sport dulu. Seperti itu. Saya Dan butuh pokoknya yang di Pak, saya deketin terus nggak tak lepas sih. Saya benar-benar dapat ilmunya dia. Ilmunya itu ya sekedar ngobrol kayak gini sharing. Waktu perjalanan nyetir, Pak, enak ini yo, enak ini aku pengen ini, enak ini yo Pak. Selalu aku meminta solusi dari setiap apa yang nanti akan aku tentukan di bisnisku. Aku selalu minta solusi dengan mentorku, pertimbangan dulu. Dan kalau di lingkungan seperti itu yang tadi membentuk mindset kita, bagaimana kita bisa keluar dari zona seperti itu dan merubah mindset kita yang itu menjadikan kita sulit untuk berubah pikiran sebenarnya. Yang mana dulu? Keluar dari zona yang Sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Enggak sih. Makanya tadi saya bilang tergantung dari kalian sendiri sih. Kalau kalian mau sukses wis 80% kehidupan kalian ditujukan di situ. Wis non kan. Porsinya lebih banyak berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Jadi difokuskan untuk berkumpul. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain, bukan. Tapi porsinya lebih ke situ. Kalian mengarahnya ke situ nanti. Jadi semua itu nggak ada yang susah ya. Nah, tergantung manusianya. Meskipun mindset. Iya, mindset. Makanya yus diubah mindsetnya soalnya itu. Kadang kita kan ternyata semudah itu ya. Setelah tahu kan ternyata mudah. Mereka tahu kan karena pemikiran mereka sudah terbuka. Tapi pada waktu dulu, waktu sebelum Om Bams ini berpikiran sebelum di SMP LB, pernah nggak ada momen waktu dulu, mohon maaf, waktu orang tua dari Om Bams ini meninggal dunia, ada nggak di suatu momen kayak merenung gitu kan? Aduh, itu pernah ya? Maksudnya kayak meratapi gitu. Aduh, Pernah nggak saya waktu ngamen itu, saya pernah kena tipes itu 2 minggu dan saya merawat diri saya sendiri. Tanpa Tipes orang dan lain. merawat diri sendiri. Saya merawat diri sendiri. Gimana itu? Kamar kos nggak iso bangun dan lain-lain, nggak enak saya tak kabari. Kondisi saya paling nggak bisa tak ceritain itu.
Terus saya benar-benar ngerasain saya hidup sendiri wis gak enak sing tak toleh, tak minta tolong nggak ada. Tapi itu sebenarnya ada nggak sih rasa menyesal kayak jane Kalau menyesal baru enggak, gitu ya. kalau menyesal sih enggak. Kalau saya berbicara menyesal, berarti saya menyesal dong dengan keadaan sekarang. Seharusnya saya bersyukur dong. Kalau pada waktu itu pun juga nggak ada. Enggak ada saya menyesal. Saya bersyukur kok malah. Nah, saya kembali ke narasi Tuhan tadi. Bagaimana perjalanan itu dibentuk oleh Tuhan. Saya menyadari atas itu. Kalau saya menyesal, berarti saya menyesali keadaan saya sekarang. Salah dong saya. Ya juga sih. Kecuali kalau kondisi saya masih sama kayak kemarin, baru saya bisa bilang menyesal. Karena sekarang sudah berubah. Upgrade. Nah, itu loh. Jadi berbanyak Ya. bersyukur gitu ya. Tapi waktu Om Bams nih grow up, terus masa pertama kali bertemu dengan orang tua angkat itu seperti apa? Bagaimana respon orang tua angkat Om Bams? Itu langsung saya pulang. Itu saya belum sukses, saya cuma pengen rabia ya. Gitu. Yo baru punya celengan berapa? Saya pulang. Berarti Wes, tapi cuman udah ada respon lagi sama orang tua angkat. Terus saya pulang Blitar, habis itu tak beliin motor juga, tak kirim ke Blitar. Wes seneng ini tahu. Terus di 2017 saya berangkat umroh bareng. jadi sekarang sudah umroh. Umroh sama ibu saya, sama bapak. Terus di 2018 saya umroh satu keluarga. Jadi ada 27 keluarga kepala, termasuk keluarga saya sama ibu angkat saya, 27 orang keluarga saya sendiri berangkat 27 orang di umroh 2018. dengan biaya dari penghasilan dari Kalau saya dari ambilan diri. Setiap tahun umroh itu 2017 2018. 2000 ini pandemi ini Maret kemarin harusnya saya berangkat, tanggal 10 Maret harusnya berangkat, cuman seminggu sebelum berangkat itu udah ada pandemi. umroh Jadi pending. setiap tahun. Umroh setiap tahun. Umroh setiap tahun, bro. Itu tipsnya gimana Om? Banyak sedekah atau Hah? Di lain semua dari bisnis semua itu Iya. ada nggak sih kayak Kalau dari kita- nilai sosial? Kalau kita berbicara sosial kalian bisa lihat dulu di Instagram saya bisa berhubungan dengan siapa aja. Kalau masalah kita ibadah itu tergantung manusianya sendiri, ya kan? Kadang pun kita bisa delok uang iki kira tahu sholat gitu ya akeh, ya kan? Kita nggak bisa klaim mereka seperti itu. Itu udah gimana ya? Kalau saya sendiri sih ya banyak bersyukur, banyak sodakoh juga gitu. Kayak pandemi kemarin nih acara sosial terus kita. Di acara pandemi yang kemarin. Kalau bicara acara sosial setiap hari saya sosial gitu. Termasuk hari ini pun sosial saya. Ini Sosial ibadah. tidak ada batasan waktu. membagikan ilmu. Saya untung apa hari ini kesini nggak dapat apa-apa. Nah, kreatif, ayo kantong apa kreatif. yang didapatkan apanya kan gitu. Ilmu, ya. Impact kalian mendapatkan impact, itulah yang saya harapkan. Ini yang nonton ini juga impactnya itu jadi amal saya. Mereka dapat impactnya, saya dapat amalnya. Ya. Kalau tadi dengan perkataan sebuah pesan dari Om Bams membantu orang tidak membuatmu miskin. Nah itu kembali konsep memberi. Jadilah manusia yang memberi, bukan meminta. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah ini, saya selalu mengkonsep hidup saya sampai sejauh ini. Di saat saya belum mampu sampai saya mampu, saya selalu berprinsip bahwa saya harus memberi, bukan meminta. Tapi pernah nggak pada waktu yang mungkin pas-pasan banget, cukup mungkin kurang dari cukup, tapi Tuhan memberikan ini untuk kamu nggak salah jalan, pernah nggak sih? Nah, aneh kalau saya berbicara aneh.
Saya pernah mau berangkat umroh di 2017 tuh. Saya tabungan cuma berapa sih? Saya nekatin daftar wis. Saya Daftar niatin umroh. berangkat umroh. Di 2 bulan mau sebelum berangkat tuh udah dibayar lunas sama Tuhan. Sama Nggak tahu. meskipun mungkin lah duit ini mungkin kondi nggak tahu jadi Nggak cuma tahu. ngalir Terus aja. pokoknya selalu ada rezeki yang datang. Termasuk di 2018 waktu saya umroh sekeluarga. Pertama saya cuma DP 30 juta. Akhirnya di bulan kedua saya bisa ngelunasin semuanya. Wow. Jadi sebenarnya Tuhan itu menurunkan rezekinya bukan dengan satu jalan ya. Dengan banyak jalan mungkin sampai kita pun tidak tahu ini rezeki ini dari mana. Nah itu. Seperti itu. Lalu ini yang terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, ada nggak pesan yang mungkin ini akan mendorong teman-teman kita yang di luar sana dari mungkin yang mereka sekarang merasa paling down supaya mereka bisa menjadi orang yang yakin dengan dirinya sendiri dan berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Itu seperti apa? Kalau berbicara tentang down, nah hampir semua manusia seperti itu. Kalaupun mereka semangatnya di bulan pertama, nanti bulan-bulan selanjutnya mulai down, sering kan, wah aku belajar semangat ini bulan ini, tapi nanti pas 3 bulan gak ada hasil, ini seolah-olah nggak pengen pasrah, ya kan? Itu kembali banyak temui orang-orang sukses di sekitar kalian Dan minta pertimbangan, minta. Saya seperti itu dulu, saya hampir down juga, saya langsung aku kemarin ini sopo ya sing iso takjak menyelesaikan masalahku. Nah saya di situ menentukan mentor. Contoh saya sopo wong sing pantes dadi acuanku, aku pengen dadi si A, bisa aku deket itu iya. Di saat aku down atau dapat masalah di bisnis, aku selalu minta solusi di orang-orang yang tapi pernah nggak di sini gitu. di posisi Om Bams yang masih down dan ingin mendekati orang yang sudah sukses tapi mereka kayak siapa sih, pernah nggak? sering Terjadi penolakan dengan Om Bams? sering dulu. Nah yang jelas kita udah datang, kalau nggak cocok ya udah cari yang lain, kan banyak yang mau menerima pun juga banyak. Tapi yang menolak pun juga nggak sedikit. Banyak. Menolaknya kan nggak secara langsung gitu. Dari raut wajah kan kelihatan menerima kita atau enggak kan gitu. Kalau diajak ketemuan mau enggak, repot terus, kapan ketemu nih kan. Dari situ kita bisa lihat orang ini menerima kita atau enggaknya gitu ya. Tapi pernah nggak orang itu memberikan penolakan secara langsung atau tidak langsung tapi melekat sampai sekarang ke Om Bams? Ada nggak? Kebanyakan sih nggak secara langsung, cuman kelihatan sih kalau dari raut wajah, cara bicara. Ini antara saya teruskan ke orang ini atau enggak kan itu kelihatan. Mending golek mentor liyane lah. Jadi nggak mensurutkan diri Om Bams buat tambah. Kalau kalian berbicara sering melu seminar ya, melu seminar mengen itu tok isine sukses murah di otak isine pengen koyo ngono. Tapi di saat kalian yuk dijak ketemuan gak gelem dan lain-lain, nah itu di situ kalian bisa menemukan lagi. Jadi kita juga bisa tahu ini orang bisa kita dapetin ilmu nggak? Biasanya kan di akhir kan bisa. Jadi kalau Anda Kalau yang di ingin tempat berproses saya, bisa hubungi. kalau di tempat saya insya Allah welcome, monggo. Tuh. Enggak sedikit kok yang datang tempat saya, ribuan kalau saya nggak ngitung saya wes. Nggak di absen ya? Yang udah sukses pun nggak ngitung. Jadi teman-teman yang buat ingin tahu bagaimana belajar. bisa Kalau di tempat saya pokoknya siap-siap dibecot. Harus mengikuti konsep saya. Termasuk udah kemarin yang ngisi itu anak didik saya. Itu tak pecut pengen tanya sendiri sama anaknya.
Iya kemarin Nggak juga boleh cerita. bandel-bandel, harus nurut. Dan berarti juga dirubah mindsetnya oleh Om Bams ini di awal. Ada Oke, lagi? cukup Sebenarnya mungkin? Atau ada lagi? Ada lagi. Ketika kita mendapatkan customer, itu kan belum pasti deal. Gimana cara agar tidak terlalu banyak chat, tapi dengan angka deal yang tinggi dan bisa menjalin hubungan yang baik agar customer itu tetap repeat order gitu. Oh, gimana itu caranya? Ke repeat ordernya dulu ya. Iya. Untuk masalah repeat order itu tergantung produknya sih. Produk kalian memuaskan atau enggak. Nah, selain produk memuaskan, ditambah nilai plusnya di pelayanan, ya kan? Layanan, iya. Terus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka butuh pasti repeat kok. Jadi seperti itu. Untuk mengurangi percakapan yang berlebihan dengan customer, win rate closingnya lebih tinggi. Nah, apa yang biasa sering ditanyakan pembeli, kalau perlu ditulis lengkap-lengkapnya. Jadi di deskripsi itu sudah kita penuhi semua Sudah dulu. dipenuhi. Perlu video, kita isi video. Orang sekarang di market isi video pun bisa kok. Iya. Jadi sebabnya sekarang di produk saya juga ada videonya. Saya lengkapin foto produknya lebih profesional lagi. Orang itu hampir jarang chat di tempat saya jarang nemu chat malah market saya. Tapi orang ini orderan ya misalnya. Karena sudah lengkap. Makanya itu dilengkapi. Kan udah jelas di market. Kenapa kita harus disuruh nulis judul? Tahu nggak judul? Judul itu kita disuruh menggambarkan produk kita secara singkat. Judul kan karakternya cuma sampai berapa kan? Iya. Cuman karakter berapa kan? Iya. Artinya kita dituntut untuk menulis. Kita dikasih PR oleh market itu, tulis sono produkmu secara singkat, gambarkan. Terus kenapa deskripsi lebih panjang? Ada kolom deskripsi, Iya, kolom deskripsi. karakternya lebih panjang. Kalian ditugaskan untuk apa? Tulislah, gambarkan produk kalian secara selengkap-lengkapnya. Sedetail-detailnya. Paham ya sampai situ? Paham. Wes nek kalau make nulis gor klik wis tok. Itu Kalian- kan rugi ya Om. Iya kan udah Nah itu kalian harus memahami itu kenapa disediakan fitur-fitur seperti itu, kalian harus manfaatkan lebih maksimal lagi. Dan video itu sangat membantu ya. Bantu saya closing pun kayak kemarin sama PT Gudang Garam kan ada di YouTube. Oh iya itu. Dengan produk? Kita dengar penanaman rumput itu ya kemarin. Itu di bandara. Gimana itu? Kok bisa sampai Itu dari YouTube saya kemarin kan ketemu sama yang ngurusin tender. Pak kemarin dapat kontak saya dari mana sih? Dari YouTube Mas. dari Berarti YouTube saya kan juga menghasilkan. Iya, menghasilkan Selain YouTube saya menghasilkan AdSense juga menghasilkan dari penjualan. Selain bisa buat jualan juga bisa dapat uang dari Google kan gitu. Nah tadi kan kalau biar customer repeat order, gimana kalau kita sebagai supplier agar yang kayak dropshipper atau reseller kita itu tetap setia dengan kita, itu seperti apa caranya, triknya? Semua kembali ke pelayanan sih. Itu Tetap ke pelayanan. bagaimana kalian memperlakukan dropshipper kalian. Nah, kita sebagai supplier ya. Supplier ya. Nah, pelayanannya gimana? Ada order dan hari itu langsung dikirim. Contoh Kak, kalian order sebagai dropshipper seller ya. Contohnya tempat si Om E. Nah, Iya. pesan hari ini ngirimnya baru 3 hari. Iya. Lama. Emosi Iya. juga. Emosi. Kok nggak datang jangan-jangan. Bukan datang barangnya nggak dikirim-kirim, resinya nggak keluar dan lain-lain. Sudah berpikiran Kalau buruk. di tempat saya on time itu, kecuali memang barang kosong itu harus PO atau apa itu pasti saya infokan dari awal. Saya lebih kalau tempat saya on time semua. Hari ini nginput sampai batas jam 4 sore, sehari itu dikirim semua. Itu lebih ke pelayanan, on time-nya dan lain-lain. Tapi pada masa dulu di awal memulai, pernah nggak Om Bams ini mengalami kekeliruan Jualan apa? hingga mengecewakan buyer pernah? Sering.
Di awal dulu. Tapi kan harus tanggung jawab. Saya banyak. Contohnya mungkin Nggak terlalu banyak sih, cuman kayak salah kirim produk. Akhirnya retur, nanti biaya kami tanggung semua. Oh, itu salah satu pelayanan juga ya Iya, Om? yang salah kita lihat dulu yang salah siapa. Kalau pembeli yang salah order ya urusannya pembeli. Kalau yang salah kita harus nanggung. Jangan lari, harus punya tanggung jawab di situ. dan ada nggak yang mungkin sudah menjadi pelanggan terus karena kekecewaan karena suatu momen udah lepas gitu, ada nggak? Kalau yang udah biasa order sih nggak mungkin sih. Kalaupun ada kesalahan bisa dibicarakan. Nggak sampai lepas. Dia sampai lepas sih. Kan di marketplace itu banyak yang jualan di situ nih Om. Biar toko kita yang jadi ditemukan pertama oleh customer itu gimana? Biar mudah ditemukan gitu. Nah, banyak trik-triknya. Band produk di atas kan di page Iya. 1, posisi di halaman utama. Seperti itu ya. Banyak trik-triknya. Mau workshop sekalian. Ya sedikit aja Om, kan pada kepo nih karena kok tokoku nggak di atas ya, yang lain kok udah di atas padahal udah di up, udah dinaikkan, Bisa udah diiklankan, bisa di-push. Kan banyak dan setiap market punya fitur-fitur masing-masing. Nah, kalian ulik wes pasti menemukan fitur-fitur tertentu. Atau permainan keyword. keyword. Ya, Contoh kita bisa lihat produk sing laris iki cara nulisnya piye. Tirunan ae. Itu sangat mempengaruhi juga ya. Bisa. Dicek dulu ah. Om Bam apa celanane iki laris iki. Mbok cross check delok Tokopedia-ne, delok nang Shopee-ne cara Om Bam nulis judul iki piye, nulis deskripsi ini piye, memasukkan kategorinya gimana. Tiru. Untuk produknya dari Om Bam sini ada nggak yang mungkin Om Bam sudah punya brand sendiri? Ada. Bambang Mas itu sudah legal, itu dicek di Haki ada. Ya Bambang Mas mereknya. Celana atau All produk. all produk? Wow. Terus kalau misal nyomot dari Om Bam nih kan, kadang kalau sama persis itu kadang terjadi penghapusan produk kita atau di marketplace. Nah. Gimana cara menghindarinya? Caranya satu, fotonya dibikin beda. Foto sama tapi beda, paham? Gimana itu? Sama tapi beda-bedanya? Kasih watermark. Oh, kasih deh. Pengaruh duplikasi itu satu di judul produk, dua di konten foto, ketiga di deskripsi. Nah contoh Om Bam nulis jual pengiris bawang, Iya. ya Ya. kamu tulis aja jual alat pengiris bawang. Mau tambahin Nah alat. itu udah beda. Udah kreatif. Kamu udah tulis beda. tanda seru atau titik aja udah buat beda itu. Karena di penelusuran pun juga nanti Sama. keluarnya beda juga. Sama keyword kan. Nanti ada workshop ya, nanti. Itu cara Nanti kan workshopnya. masang keyword gimana, nanti diagendakan lagi ya. Ya, siap Om. Jadi kreatif bisa Kreatif mempersiapkan kalau buat dicatat ya. Kita mau ada workshop lagi. Kemarin sama siapa? Nah, nanti minggu depan mungkin ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta langsung ini Om. melalui Zoom. Melalui Zoom dengan Saudara Fitria tadi kayaknya. Dengan saudara siapa? Fitria. Fitria. Baik, untuk saudari Fitria, Pertanyaannya bisa ditampilkan di layar. Dengan saya biasa saya interaksinya di Instagram itu bisa Bambang Anto Ari Wibowo. Dicatat ya, Bambang. Tulis saja Bambang Anto Ari Wibowo. Sesuai ya. Jadi semua Ada tadi. sosial media saya, Facebook saya, Twitter, IG, namanya itu semua. Ada kontak WA-nya di Instagram juga ada. jadi Kalau mau berhubungan lebih lanjut dengan dan Om lebih Bam, tahu untuk lebih ilmu ya. mengetahui, Minta aruh boleh. Oke,
Taruh boleh. Oh, ini Mau tambah jadi memang yang kedua memang niatnya ini. mau tambah. Enggak, bercanda. Terselubung. Oke, pertanyaan kali ini mungkin kami kira Kami juga rasa sudah cukup ya karena sudah mengulik-ulik terlalu dalam sudah dalam. Kalau mau lebih lanjut bisa langsung ke Om Bang. lewat DM ya di Instagram maupun inbox di Facebook. Jadi Kalau mau langsung ke lokasi boleh. Main langsung lebih mantap. Di map ada, dicek di map CP Bambang Mas. di Maps apa namanya? CP Bambang Mas. CV Bambang Mas. Dicatat ya. Oke. Mungkin setelah ini ada diskusi dari Genbi sendiri. Untuk Om Bams dan mungkin di lain hari ya, di lain hari atau di lain kesempatan. Dan Bisa nanti dibikin polling aja mau workshop apa gitu. Jadi bikin polling, di-share. Jadi calon audien ini paling banyak nanti Fokus milih ke apa. aja pengennya ya. apa? Jadi nanti kita ada agenda mau workshop gitu ya. Nanti dibuatkan polling Facebook, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, FB Ad gitu. Jadi dibuatkan polling. Jadi yang milih banyak itu yang didahulukan. Ya, karena di divisi kita dari Genbi Kediri Komisariat IAIN Tulungagung akan setiap bulannya ada diskusi terkait kewirausahaan dengan pemateri-pemateri yang tentunya top juga. Dan mungkin itu pun juga akan dipublikasikan ya. Iya, kita akan publikasikan kepada semua agar bisa mendapatkan ilmu yang sama. Ya. Dan Siap. Oke, kita masuk ke tahap closing statement. di tahap yang terakhir ini Puncak-puncaknya kita mau berpisah dengan Om Bams. yaitu Berpisah sih. Ya maksudnya berpisah dengan webinar kita. Kayaknya masih kurang sebenarnya Perasaan saya waktunya. kesini bolak-balik nih. Kita pernah ngisi yang di lantai atas juga. Oh pernah, tapi Pernah. saya belum. bos pemula memang tidak tahu Oh, iya, apa-apa. nggak tahu saya. Ya. Saya kurang Closing- mengikuti karena closingnya- saya belum nge-follow closing ya. ininya. Closingnya oke. Satu ide sederhana lebih berharga, lebih hebat daripada 100 ide hebat tapi tanpa action. Tuh. Itu. Artinya apapun itu selain berusaha kalian harus action coba, dicoba ya. Kalian nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Dan itu pun jangan takut untuk menjadi berbeda. Yes. Entah itu dari produk atau apapun, karena pada dasarnya dari semua ini adalah sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Closing kamu lebih bagus daripada saya. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Tolong diangkat lah ya. Tekan host jadi pemateri. Tepung ngerti lumayan. Jadi jangan lupa tetap action dan selalu bersyukur ya Om. Kemarin gimana sama Uda? Lancar? Lancar Alhamdulillah. alhamdulillah. Pasti akeh ngekek ya. Santai memang. Emang Mas Huda juga nggak jauh dari Om Bam sendiri ternyata. Masa? Iya, santai, orangnya santai. Memang dibuat percakapan apapun, entah itu dari materi yang akan kita bawakan ke webinar atau apapun dari kehidupan sehari-harinya juga santai juga. Jadi seperti itu, dan itu adalah akhir ya mungkin. Tapi jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe di YouTube kita ya. Nah, Karena ini pun nantinya juga akan dipublikasikan di YouTube, oke? dan jangan lupa follow IG kita karena ada pengumuman juga terkait diskusi yang akan kami lakukan setiap bulannya. Dan untuk yang bertanya tadi, selamat kalian Mendapatkan door prize kan? bagi kreatif, tolonglah sing tepat ngono. Saya kan bingung, Bro. Ya Allah. Tolong ditulis. Bentar pemirsa wis, gak apa-apa sih. Dedek dulu. Gak apa-apa selos anjen kreatif film apa yang anjen. Jadi ya? nanti yang bertanya itu akan mendapatkan door prize dari kami. Jadi Dan diulangi. bisa di Ben kita bahagia Biar deh, ben kita bahagia. bahagia. Memang di terakhir ini memang kita ungkap. Belum Pak. Wis, loh, tidak apa-apa, kita sudah fair-fair aja. Jadi
Untuk kalian yang sudah bertanya tadi di sesi tanya jawab ya, Iya. selamat kalian mendapatkan door prize dari kami. Dan jangan lupa diambil di Sekretariat Genbi Kediri Komisariat IAIN Tulungagung. Dan sekian dari kita, dan kami mohon maaf jika ada kata dari kita yang mungkin menyakiti hati kalian dan mungkin sedikit ceriwis. dan itu akhir dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.